Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak, gimana puasanya hari ini? Lancar? Semoga lancar ya, karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Kita sedang menunggu azan maghrib. Menunggu azan maghrib, mari kita menyimak Video tentang materi yang akan Bu Ayu dan Bu Ana sampaikan hari ini. materi hari ini, yaitu tentang Nuzulul Quran. Anak-anak, alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan puasa di Ramadan tahun ini. Nah, anak-anak pasti sudah sering mendengar tentang Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Apa ya? Ada yang tahu tidak apa itu Nuzulul Quran? Apa? Oke, kita langsung simak saja ya penjelasan dari Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Ana. Nuzul bentuk jamak dari kata najlun yang berasal dari kata anzala yunzilu inzalan yang bermaknakan menurunkan. Jadi, Nuzulul Quran adalah peristiwa awal diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Nah, anak-anak, ternyata diturunkannya Al-Quran itu tidak langsung 30 juz, tapi secara berangsur. Wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Jadi turun secara berangsur ya anak-anak, tidak langsung semuanya 30 juz turun. Anak-anak, ada beberapa tahap diturunkannya Al-Quran. Tahap yang pertama yaitu Al-Quran turun di Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Ada yang tahu tidak? Oke, simak penjelasannya dari Bu Ayu. Lauh Mahfuz yaitu suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Jadi hanya Allah yang tahu. Tahap kedua, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan tahap yang ketiga yaitu dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi ada 3 tahapan ya anak-anak. Dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauh Mahfuz, lalu turun ke Baitul Izzah, dan turun ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Anak-anak, ada beberapa amalan yang harus kita lakukan saat malam Nuzulul Quran. Apa saja ya? Itu akan dijelaskan oleh Bu Ana. Nah, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa amalan yang dapat dikerjakan saat menyambut malam Nuzulul Quran. Nah, saat menyambut malam Nuzulul Quran itu, kita dianjurkan melakukan beberapa amalan sunnah agar kita mendapatkan pahala ya anak-anak. Oke, amalan yang pertama yaitu membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Nah, di malam Nuzulul Quran ini kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, memperbanyak bertadarus. Kalau misalnya di antara kalian nih ada yang belum bisa membaca Al-Quran, bagaimana nih? Nah, kalau belum bisa membaca, kalau ada beberapa yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum sampai ke Al-Quran, kalian boleh dengan murojaah surat-surat pendek ya. Murojaah juz amma itu tahapan amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua yaitu memperbanyak berzikir.
Di malam nuzul Quran ini kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir ya anak-anak. Kalian sudah tahu kan bacaan-bacaan zikir itu apa saja? Nah, pintar. Oke. Amalan selanjutnya nih, selain berzikir, bertadarus, kita dianjurkan untuk beritikaf. Apa itu itikaf? Itikaf yaitu berdiam diri di masjid. Tapi bukan hanya diam, bukan hanya diam saja ya Bu Ayu, bukan ya. Bukan diam, tapi melakukan amalan-amalan soleh. Tadi di dalam masjid saat berdiam itu bertadarus Al-Quran, berzikir, dan ini nih amalan selanjutnya yaitu qiyamul lail, yaitu sholat malam. Apa saja itu? Ada tahajud, ada sholat hajat ya. Nah, itu amalan-amalan yang dapat dikerjakan pada malam nuzulul Quran. Bertadarus, berzikir, beritikaf, dan melaksanakan sholat malam seperti tahajud dan hajat. Kemudian yang terakhir membaca doa khatam Al-Quran. Tanggal berapa sih Bu Ana biasanya nuzul Quran itu? Nah, tanggal berapa ya anak-anak? Ada yang tahu tidak? Kita biasa memperingati malam nuzul Quran pada tanggal berapa? Berapa? Ayo. Ada yang tahu? Nah, betul ya, tanggal 17 Ramadan. Nanti sebentar lagi dong ya. Berapa? Ini tanggal 13 Ramadan. 13 Ramadan malam 14 Ramadan. Berarti 4 harian lagi ya anak-anak, kita akan menyambut malam nuzulul Quran. Selanjutnya Bu Ayu ada pertanyaan nih. Wah, ada pertanyaan anak-anak. Biasanya jika ada pertanyaan, ada jawaban, ada hadiah. Betul nggak Bu Ayu? Betul. Hadiahnya yaitu apa? Yang pertama. Kalau jawabannya benar ya, kalau jawabannya salah tidak dapat hadiah. Oke, jawaban yang benar akan mendapat hadiah apa Bu Ayu? Pertama, doa dari Bu Ana dan Bu Ayu. Yeay, dapat doa kalian. Doa itu lebih dari segala-galanya. Betul ya Bu Ayu? Betul atau benar? Benar atau betul? Betul. Oke, yang kedua, insya Allah kalian akan mendapat pahala dari Allah. Karena apa? Karena kalian sudah menyimak video kultum kuliah 7 menit ya. Atau ini kajian menuntut ilmu juga. Ini termasuk kajian menuntut ilmu. Jadi akan dapat pahala dari Allah, insya Allah ya. Nah, pertanyaannya, ada berapa tahapkah diturunkannya Al-Quran? Coba sebutkan dan jelaskan ya anak-anak ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama dari Bu Ayu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua dari Bu Ana, yaitu coba kalian tuliskan di kolom komentar, tulis apa saja amalan-amalan yang kalian ketahui yang dapat kita kerjakan pada malam nuzulul Quran. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, yang bisa kami sampaikan, yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini, materi hari ini ya Bu Ayu. Ya, betul. Mudah-mudahan apa yang Bu Ayu dan Bu Ana sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk Bu Ayu dan Bu Ana sendiri dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan Bu Ayu dan Bu Ana masih ada kekurangan atau kesalahannya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan dengan materi yang lebih seru lagi ya anak-anak. Oke? Kita tutup saja Bu Ayu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.